Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 7 April. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang baru bagi kami. Biarlah Tuhan, Engkau berfirman bagi kami. Biarlah Engkau berbicara bagi kami lewat firman-Mu, sehingga setiap kami boleh ada dalam tuntunan kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita terus mengikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Amin. Tema kita pagi hari ini, siapa yang berbahagia? Siapa yang berbahagia? Saya bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saya ulang sekali lagi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kebahagiaan itu tidak dapat diperjualbelikan. Amin. Kebahagiaan itu tidak dapat diperjualbelikan, tetapi dapat diupayakan. Setiap kita punya kesempatan untuk memiliki hidup yang berbahagia. Amin. Siapa yang berbahagia itu? Setiap kita punya kesempatan untuk memiliki hidup yang berbahagia. Kita melihat di sini seorang perempuan menggambarkan sebuah kebahagiaan. Ketika perempuan ini melihat Yesus mengajar orang banyak begitu berwibawa, mengajar dengan kuasa Allah, mengadakan tanda-tanda heran, mengadakan banyak mujizat. Perempuan ini menggambarkan sebuah kebahagiaan. Alangkah bahagianya seandainya aku punya anak seperti dia ini. Perempuan ini menggambarkan bahwa kebahagiaan seorang perempuan ketika anaknya itu berhasil, anaknya itu sukses, anaknya itu dipandang orang, anaknya dikagumi banyak orang. Dia menggambarkan, berbahagialah ibu yang telah melahirkan engkau, ibu yang telah menyusui engkau. Artinya apa? Perempuan ini membatasi kebahagiaan itu. Perempuan ini membatasi kebahagiaan hanya orang-orang yang punya kesempatan memiliki anak yang berhasil, dan tidak semua orang dikaruniakan itu. Tetapi Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa setiap kita punya kesempatan untuk berbahagia. Amin, saudaraku. Jikalau apa, saudara? Jikalau mau mendengar firman Allah dan memeliharanya, sekalipun hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesulitan hidup dibatasi oleh banyak hal, bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk hidup berbahagia. Tapi kunci kebahagiaan itu ketika kita mau mendengar firman Allah dan memeliharanya. Di situ kunci kebahagiaan. Tuhan mau mengajarkan itu kepada kita. Adakah hari ini saudara sedang galau hari ini? Adakah hari ini saudara kehilangan kebahagiaan? Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Orang yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Mari kita mendengar firman Allah, mari kita pelihara. Amin. Yang kedua, saudara, dengan kita rajin mendengar, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Allah, itu adalah artinya inilah cara kita untuk mendekatkan diri kepada sumber kebahagiaan itu, yaitu Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Dialah sumber kebahagiaan.
Mari saudaraku, kita ini sungguh-sungguh kita mengikuti firman Tuhan. Kita baca Alkitab kita ini dari Kejadian sampai Wahyu, kita jadikan jadi renungan. Dengan cara inilah kita mendekatkan diri kepada sumber kebahagiaan itu. Amin saudaraku. Yang ketiga saudara, firman Allah itu bukan hanya sekedar tahu, bukan sekedar membaca, tetapi dikatakan hari ini firman Tuhan mengatakan kita harus memeliharanya. Kita harus memeliharanya. Saya memelihara burung puyuh. Burung puyuh ini saya pelihara setiap hari harus makan 2 kali sehari. Pagi dan sore saya harus kasih makan. Dan setiap hari burungnya bertelur. Tetapi terkadang kita ada kegiatan di luar rumah, sehingga burungnya kadang makan hanya sekali sehari. Hanya sebelum pergi kita kasih makan pagi-pagi, dan sudah pasti telurnya berkurang. Biasanya bisa sampai 60, 70, bisa sampai 80 sehari. Nanti telurnya bisa sampai paling 30, 40 begitu. Jadi kalau dia dikasih makan sedikit, jadi dia sedikit bertelur. Artinya apa? Harus dia dipelihara dengan baik setiap hari, baru ada hasilnya. Demikianlah juga dalam firman Tuhan ini. Bagaimana kita bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dari firman Tuhan. Kalau kita hanya sekedar membaca, apalagi tidak membaca, saudara ya. Tapi kita juga harus memelihara firman itu. Kita harus memelihara firman itu setiap hari. Maka setiap hari kita akan beroleh kebahagiaan dari firman Tuhan. Amin. Kita harus terus melatih diri kita ini. Kita harus terus membaca Alkitab ini. Tidak mudah memang, saudara. Tapi kita harus terus belajar. Supaya apa, saudara? Supaya kita ini belajar memelihara firman Tuhan. Dan di situ adalah sumber kebahagiaan. Mendengar firman Allah dan memeliharanya, itulah sumber kebahagiaan kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu memberkati setiap kami, dan biarlah kiranya setiap kami boleh memiliki kebahagiaan lewat firman Tuhan ketika kami mau memeliharanya dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.